Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaifa halukum? Pada pagi yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, kitab pelajaran fikih, kita kitab Fathul Qarib Al-Mujib Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi. Sekarang kita sudah sampai di Ayu al-Ghusl, khamsatu asya' at-tasmiyah wal wudu'. Niat? Jadi wa faraidul ghusli thalathatu asya'a. Ahaduha an-niyah fayanwi al-junubu raf'al janabati awil hadathi al-akbari wa nahwi dhalik wa tanwil haidhu wan nufasa'u raf'a hadathil haidhi awil nufasa' wa takunu niyatu makrunatan bi awalil fardi wa huwa awwalu ma yaghsilu min a'lal badani aw asfalihi falau nawa ba'da ghasli juz'in wajabat i'adatuhu. Seperti itu. Sekarang ayu al-muqtasil. Ayu al-muqtasili wa hadha marajjahu ar-rafi'i wa alayhi fala yakfi ghaslatan wahidatan 'anil hadathi wan najasati wa rajjaha an-Nawawi al-iktifaa'a bi ghaslatin wahidatin anhuma wa mahalluhu. Jadi di sini disebutkan bagi orang yang muktasil, orang yang mandi apa? Yang mandi janabah, dan ini sesuatu yang apa-apa yang dirojihkan oleh Imam Ar-Rafi'i. Imam Ar-Rafi'i itu merojihkan, maka tidak cukup ghuslah wahida anil hadath. Jadi cuma satu kali aja katanya untuk mengangkat hadas dan najas. Dan Imam An-Nawawi itu mengatakan, merojihkan bahwasanya cukup dengan ghuslah wahidah, dengan satu mandi saja dari keduanya. Wa mahalluhu, dan tempatnya ma idza kanat najasah hukmiyatan amma idza kanat najasatu ainiyatan. Jadi katanya najisnya itu ada yang hukmi, adapun idza kana najisnya itu ainiyah, maka wajib ghuslatani anhuma, maka wajib keduanya itu mandi. Ainiyah, bukan mata, zatnya, sesuatunya itu. Kemudian wa isalul ma'i ila jami' sya'ri wal basharah. Wa isal, mana isal? Mengairi itu. Mengairi gitu. Ya, mengairi air kepada seluruh sya'ar, rambut wal basharah. Ini ya, jild. Wa fi ba'din naskhi, dan di sebagian nuskhah itu kata Bansyari mana? Badalu jam'i usulin wala farqa. Jadi dia itu hanya sekedar pengganti dari seluruh pokok-pokok saja itu. Wala farqa, dan tidak ada perbedaan di antara sya'ar ra'si wa ghairih. Jadi tidak ada perbedaan antara rambut kepala dan selainnya. Dan dia tetap harus diairi air. Wala bainal khafifi minhu wal kathif wa sya'ar al-madfur. Jadi tidak ada di antara perbedaan yang khafif, rambut itu sedikit, wal kathif, mana kathif? Banyak, wa sya'ir ad-dhafu, kathif itu banyak. Kathif banyak. Kalau khafif sedikit. Khafif sedikit, wal kathif banyak, wa sya'ar ad-dhufur. Rambut yang berjalin. Ini sama aja. Harus kena airnya. Mau banyak mau sedikit harus dikenakan air katanya.
In lam yasil al-ma'u ila batinihi wala bin naqdi wajaba naqduhu wal muradu bil basyarah zahiral jildi. Nah, dikatanya kata beliau di sini, apabila air itu tidak sampai ke batin, yang di bagian dalamnya, illa bin naqd, kecuali dengan naqd, kecuali dengan dibatalkan, maka wajib membatalkan itu wajib. Dan maksudnya di sini adalah wal bil basyarah zahirul jild. Jadi ini yang tampak dari kulit dia harus basah. Naqd itu artinya batal. Kecuali dengan dibatalkan itu. Maka harus dibatalkannya. Dan maksudnya itu adalah yang di sini. Wal basyarah itu adalah zahirul jildi, yang tampak dari kulit itu. Wajaba uslun ma zahara min damakhi uzunaihi min anfun majzu'in wa min syukukin badani wajib isalil ma. Jadi maka wajib dibasuh, wajib ghuslun, maka wajib dibasuh ma zahara min damakh uzun, sekitaran sini dah ni. Wa min anf, dari, dan juga hidung, wa majzu' ya ni ya hidung, wa min syukuk, dan di antara bagian badan itu. Wa yajib isalul ma'i samakh, dari sekitaran sini dia ni. Iya, yang sekitaran telinga itu. Jadi semuanya harus kena air katanya. Kemudian wajib isalul ma' ila tahta kulfah, dan juga air sampai kepada di bawah kulfah. Jadi kalau kita mandi itu dari rambut ini sampai sini semua, sampai sini juga harus basah sampai kulfah. Nah, kulfah tu yang di ujung kemaluan tu. Nah ya. Antum tahu kulfah Rahmadi? Kulfah tahu antum kan? Endaka kulfah. Iya. Ma'araft. Ijat kulfah. Ma indaka kulfah. Kulfah tu ma fi tarfi al-fard. Fi tarfil fard. Nah, nggak usah bayangin. Nah, sampai sana. Jadi harus airnya sampai ke sana katanya. Ma tahtal kulfa minal aqlaf. Ya. Iya. Kemudian apa lagi di sini? Wa ila ma yabdu, dan sampai apa yang tampak minal farjil mar'ah. Dari tampak dari kemaluan perempuan. Inda qu'udiha, ketika dia duduk. Dia itulah. Iya. Li qada'i hajatiha. Untuk dia buang hajat itu kan. Jadi sampai kemaluan perempuan apa itu kan, yang dia itu harus kena air artinya. Untuk perempuan ya kan, untuk laki-laki mesti harus basah apanya kan, kena kulfahnya. Perempuan juga seperti itu, yaitu min farjil mar'ati inda qu'udiha. Jadi ketika dia duduk itu kan kena li qadai hajatiha, untuk dia buang air. Wa mim wajibu ghusluhu qu'ud artinya duduk dia. Untuk qadailah hajah, ketika untuk buang hajat. Wa mimma yajibu ghusluhu al-masrabah, dan wajib yang membasuhnya masrabah itu yang air yang masuk ke dalamnya kan, merembes. Masrabah merembes ya kan.
li'annaha tadhharu fi waqti qadail hajah, karena dia itu yang itu nampak ketika buang qadul hajah. Jadi yang apa nama itu, kalau laki kan sampai kulfah, kalau perempuan sampai sesuatu yang apa nama itu tampak ketika dia buang hajat itu, yang dari kemaluannya itu, maka itu juga harus sampai air ke sananya. Kemudian mana di fatasiru min zahiril badan, maka jadilah dia di antara yang bagian luar badan dia itu. Ini kalau apa katanya agak ekstrim, bukan ekstrim, memang ini pelajaran menjadi. Iya. Jadi untuk laki-laki pun harus sampai di ujung kemaluannya. Perempuan seperti itu. Jadi yang mana bagi perempuannya pas dia duduk buang hajat itu yang kelihatan itu yang sampai di sana airnya diairi itu. Kemudian wasunanuhu, ini sunnahnya. Sunnahnya ghusl. Sunnah ghusl. Jadi jadi yang kita mandi itu yang hukumnya sunnah itu, sunnahnya itu bukan yang wajibnya. Itu ada lima perkara. Khamsatu asya'i at-tasmiyah wal wudu'. Jadi ada 5 perkara di penamanya dan wudu'. Ada nama kamilan secara sempurna. Qablahu, sebelumnya, sebelum dia wudu itu, wa yanwi bihi al-muqtasilu sunnatal ghusli. Jadi dia hendaknya dia berniat orang yang mandi itu sunnatal ghusl. Sunnah ghusl. In tajarradat janabatuhu anil hadathi al-asghar. Apabila dia hanya sekedar janabahnya itu dari hadas ke kecil. Kecuali dia berniat nawa al-asghar. Jadi dia niatnya itu adalah yang asghar. Kemudian apa tadi? Iya. Jadi dia berniat itu kan. Wa imrarul yadi ala. Imrarul yadi itu mengairi tangan. Mengairi tangan, mengaliri air ke tangan. Ma wasalat ilaihi minal jasadi wa ya'buru an hadzal imrar bidak. Jadi air itu diairi ke tangan ini sambil didalak. Dalak itu kan kayak mengurut-ngurut itu. Seperti ini. Kan seperti kita kan wuduk sini kan? Iya. Jadi airnya mengalir. Dia berbeda antara mashun dengan ghusl. Kalau mashun kan cuma usap. Kalau ghusl kan mengairi. Air ditumpah langsung kita ambil. Kalau wuduk sekedar masuk saja, dia tidak sah wuduk kita tuh. Misalnya ambil air seperti ini. Itu tidak sah dia. Yang namanya ghusl itu kan harus mengairi air itu. Misalnya boleh kita berwuduk dengan satu ini, aqua ini, tapi dengan syarat airnya diairi, bukan diambil seperti ini kemudian itu enggak sah wuduk itu, Bu. Iya. Kalau dia kan bedakan masah. Kalau masah kan semprotkan masah itu kan, mengusap kan. Mashun itu kan mengusap. Yang masuk ghusl itu dalam wudu itu membasuh itu air terus diairi, Bu. Boleh disemprot tapi dengan syarat airnya mengalir, enggak diairi. Ya baru diairi itu. Bukan digini-giniin. Itu enggak sah wudu tuh, Bu. Ya enggak sah wudu tuh, Bu. Enggak. Itu namanya masah kan. Itu batal wudu itu, salat dia itu. Iya. Kan kebanyakan mutawif itu kan ada yang enggak paham juga kadang-kadang itu. Mungkin dua kemungkinan. Ustaznya kurang paham dengan masalah ini kan. Toharo kan ringan ini. Sebenarnya apa kan? Iya, masalah ini kan enggak bisa. Ini kan yang fardunya, Bu. Iya kan? Nah, di semprot itu
Kalau airnya bergumpal, kita tidak menafikan untuk penggunaan apa nama itu semprotan itu, tapi dengan syarat bisa nggak dia mengairi. Kalau banyak disemprot itu tetap juga masah dia. Mashun itu kan mengusap. Dia nggak itu dia. Wudhu itu kan ghusl, membasuh. Kan beda. Membasuh dengan mengusap kan beda. Kalau membasuh itu airnya mengalir. Iya. Baru dapat dia. Tapi kalau sekedar gini-gini aja, itu apa dia nggak sah wudhu. Itu kasus sekarang jadi perbincangan itu. Iya, jadi harus. Iya. Kalau bisa semprot. Iya. Dia kan di dalam Al-Quran kan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Kan namanya basuh itu kan, membasuh itu kan airnya harus mengalir dah. Tak bisa mashun kan, berbeda dengan ra's. Wamsahu bi ru'usikum. Nah, saya ini musab aja. Berarti air enggak harus diginin kan? Jadi cukup mengusap. Itu perbedaan di antara anggota wudu itu, yang tangan, wajah, kaki itu dengan rambut kan, atau kepala itu. Wamsahu bi ru'usikum dengan kepala itu. Nah, jadi kalau bisa kita yang pergi haji, umroh lah, nggak bisa kasih tahu ke mutaifnya. Kalau sekedar usap-usap tu aja, nggak usah. Kecuali tadi dia mandi, kemudian dia didalak kan, setelah dibasah kan gini dia kan, itu kan mandi itu kan, diusap itu. Kalau dia wudhu, dia harus mengairi air itu, air itu mengalir. Satu botol ini ditaruh sini, boleh satu kali kan, ambil lagi sini kan, jangan diambil ini. Itu nggak bisa memang ini sudah ini. Kalau tayamum salah juga, dia masih ada air itu. Iya, air masih ada. Kecuali dia nggak melihat air kan. Iya. Iya. Dia tahu air ada di sana. Iya, itu bermudah-mudahan ya. Iya. Jadi kalau tayamum itu kan syaratnya itu, kalau masih milat lahir, dia harus apa lagi? Bahkan orang itu sudah selesai dia sholat, pertama kan dia tayamum, assalamualaikum. Kemudian kata orang berteriak, air hidup, ulang lagi sholatnya itu. Diulang lagi itu. Iya, karena tayamum itu kan memang keadaan. Iya. Biarin aja lagi kan. Penting kita beribadah sesuai tuntunan kan. Iya. Itu yang agak repotnya masyarakat kita itu. Nah, kayak di apa itu ya, dengan spray itu jangan tampung, atau beli aja kuah segini kan. Beli aja kuah segini. Kan berapa dia ditaruh begini kan? Nah, ini kan yang penting airnya mengalir. Airnya iya, 4 dia. Kaki, kepala. Ya, itu kan wajib tuh. Sisanya kan iya, tapi jangan diambil kemudian gini-gini. Tapi diambil. Iya, itu mengusap nama itu. Dia harus di air. Yang pergi umroh kan. Masalah ini kan hukumnya dah apa kan, Bu? Dari kalimatnya saja berbeda. Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu. Ghusl kan, ghuslun. Namanya membasuh itu kan air yang terairi.
Bukan mashu, berbeda dengan wamsahu biru'usikum. Berbeda pas di kepala. Kepala kan kita cuman ambil aja, basah aja tangan kita. Sudah itu. Kalau kita misalnya pakai kita ini, yang penting kita mengalir airnya. Iya, kalau ini airnya berumpal kan. Nah, dah. Terasa. Iya, beda kayak ini. Karena kan di sini kan tadi di awal-awal sebelumnya kan namanya bagian wajah tuh yang mana kata beliau kan di sini kan, dari sini sampai sini kan, sampai sini kan pedakon ini kan. Masa digini kan enggak. Nah, tapi kalau dibasahi airnya menggumpal banyak kan kena semua tuh. Nah, sampai ke hidung kayak tadi kan. Tapi kalau cuma gini basahin. Nah. Iya, itu mashu nama itu. Harus wuduk dah. Iya, nggak apa-apa kita apa. Masalahnya kalau kita terburu-buru, wuduk kita nggak sah, cuma aja. Ibarat orang panik-panik tunggang-tunggi wah nanya kater po. Masuk makmum lah. Iya. Karena kan syarat sahnya sholat itu kan wuduk kan. Bersih dulu wuduknya. Sebelum wuduk dia syarat sahnya harus dia bersih dari hadas kecil maupun hadas besar. Enggak oke lah wuduknya benar. Tentu dia berhadas masih junub. Sama dengan bohong. Makanya di sini di mana kita fikih para ulama itu kenapa mendahulukan semua bab toharo tuh. Karena dia diterima enggak terimanya ibadah seseorang kan dari toharonya. Nah, dia junub lupa dia kan atau gimana atau enggak tahu. Terus beruduk dia kan. Nah, akhirnya enggak apa dia. Kalau perempuan yang masih muda itu kan dia masih tidak sehat. Apa tuh, Bu? Kalau perempuan, kalau laki-laki kan muda-muda itu masih tidak sehat. Kalau laki-laki mungkin mandi. Kalau perempuan namanya hadir. Iya. Itu kan harus disucikan lagi. Iya, dibersihkan. Itu berwuduk setelah itu deh. Berarti dia tak sah kalau hanya berwuduk aja saja kan? Iya, harus dibersihkan apanya dulu, kemaluannya. Perempuan ketika dalam istirahat. Setelah itu berwuduk. Dia kan nak mau wuduk, kayaknya aja air yang masih sedikit itu kan. Harus dibersihin itu. Gimana dia itu berarti harus bersuci. Iya. Mestinya bersuci kan Ustaz? Iya. Jadi takutnya capek-capek kita beribadah, habis duit umroh atau gimana lah. Itu yang Nah, kita iya dengan tinggi. Iya. Karena toharo kita nggak benar kan. Iya. Nggak tahu. Kalau itu. Hah? Oh, aktor muflis ya. Apakah kamu tahu orang yang muflis? Kalau muflis itu kan apa nama tuh orang yang bangkrut. Bangkrut itu kan dia kan biasanya yang apa? Iya, katanya harta nggak punya, ini nggak punya, ya kan? Itu orang bangkrut. Padahal bukan itu kan muflis itu. kan ketika belum kita melaksanakan umrah kita sudah ibadah. Jadi tiba di hotel, itu boleh enggak perempuan ini buka jilbabnya? Kalau di dalam hotel, Iya, di hotel dalam. dia sudah ihram. Iya, kami sedang berniat ihram, belum mau pergi ke masjid. Istirahat sebentar dulu tuh, meletakkan barang-barang kita itu. Tiba di masjid kan barang-barang kita urus. Tapi ada ibu ini kebiasaannya dibukanya pakai jilbabnya. Itu kan apa ada? Sedang berniat ihram. Udah niat ihram dia kan? Jadi dua pendapat ini. Ustaz-ustaz yang lebih dari sini. Ada yang mengatakan tidak boleh. Perempuan buka aurat ketika dia ihram itu sudah betul lagi hanya boleh kita pergi saja. Ada pula yang mengatakan Ustaz ini yang membolehkan. Yang berikutnya. Ya kalau Ustaz itu bukanya jilbabnya kan. Bukanya kainnya ini kan kelihatan kakinya itu begitu. Bukanya di selendang. Apa-apa kita
Ya memang sih boleh karena sama-sama perempuan. Cuma kasusnya kan dia berbeda sekarang dia. Kira kita ihram itu kan. Iya, dia kan jadi kan kalau dia kan sedang ihram itu kan. Seharusnya kalau ihram itu jangan dilepas sampai selesai apanya kan. Ya kalau di depan wanita kita mau buka jilbab pada umumnya kan nggak masalah, sesama wanita aja kan. Tapi karena kasus kondisinya kita sedang ihram, itu yang sedang muhrim kita kan. Itu yang menjadi perbedaannya itu. Karena waktu juga menjadikan penyebab kan. Saudara itu dikasih tahu yang itu nggak mau dia. Tidak bel. Iya. Katanya apa kan? Kita kan ingatkan kesamaan itu kan. Iya. Kita baru datang belum selesai ihram, belum selesai kan nggak apa-apa. Kalau udah nggak sah ihram bagaimana biasa ya? Iya. Oleh harusnya Harus diapain ya? Iya. Karena malu Kemudian wa ya'muru an hadzal imrari, dan melewati hadza ini imrar bidak dengan menghormat seperti ini. Wal muwalah, mana muwalah? Imrar itu seperti dia mengairi seperti ini imrar. Ya. Bidak dengan mengurut seperti ini. Itu dalak namanya. Kalau imrar kan mengairi kan. Kalau mengairi sambil dipijit-pijit itu. Itu ya dalak namanya itu. Wal muwalah. Dan juga dia berurutan. Wasabaqa ma'naha fid wudu, dan telah dijelaskan dahulunya maknanya dalam perkara wudu. Wa taqdimul yamin yumna min syaqqaihi ala berurut. Iya. Fil wudu wa taqdimul yumna, dan didahulukan yumna. Ini sunah-sunahnya jadi kan. Min syaqqaihi alal yusra. Dari yang ini sampai iya. Dari yang kiri. Wa baqiya min sunanil ghusl umurun mazkuratun fil mabsutati minha at-tasli wa takhlil asy-sya'r. Dan yang tersisa dari sunnahnya ghusl itu, membasuh itu, perkara-perkara yang telah disebutkan fil mabsutat yang telah dipaparkan darinya minha at-taslis wa takhlil sya'r. Jadi yang sunnahnya juga 3 kali itu juga sunnah wa takhlil sya'r. Takhlil gini. Kan kalau di tangan kan seperti ini. Takhlil namanya. Tapi kalau mungkin ini kan. Itu bagian dari sunnahnya itu. Sunnah-sunnah dalam wudu ya kan, atau mandi. Kalau wudu kan fardunya cuma 4 dia ya kan. Fil mabsutati yang dihamparkan. Perkara-perkara tersebut yang fil mabsut itu yang setelah dipaparkan maksudnya. Minha at-taslisu wa takhlilu sya'r. Dia boleh sunnahnya buat 3, dan juga sunnahnya boleh seperti ini. Takhlil sya'r. Sebenarnya kan 3 kali itu kan bukan wajib, sunnah. Wajibnya cuma 1. Bagaimana misalnya kita berwuduk dengan ini kan? Nggak mungkin kita berwuduk 3 kali ini kan, habis ini kan. Mungkin sampai di mana tangan kita habis dia, atau sampai wajahnya sudah habis ini kan. Makanya melihat kondisi. Mungkin kalau ini cukup dengan 1 kali aja kita basuh itu. Karena wajibnya cuma 1 kali. Taslis itu sisanya sunnah. Faslun, ini sekarang pasal baru lagi. Wal iktisalatu al masnunatu sab'atu asyara ghuslan. Jadi mandi yang disunnahkan itu 17 dibasuh itu. 17. Ada mandi itu, mandi janabah yang disunnahkan itu
Ada 17 mandi dia. Pertama, ghuslul Jumu'ah. Ghuslul Jumu'ah. Ya. Apa? Enggak. Tapi dia disunahkan dia. Bisa juga dia bilang ghusl, bisa juga. Iya, tapi tata caranya seperti janabah. Iya. Ini wajib bagi laki kan, Jumat kan. Tapi hukumnya sunnah. Hah? Iya. Iya, enggak apa-apa dia. Karena kan dia berdalil dengan ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Karena ayatnya umum. Bagi perempuan sunnah. Kalau misalnya kita melihat ada wanita yang sholat Jumat, nah, kita berhusnuzan, ini adalah berdalil dengan keumuman surah Al-Jumu'ah. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Berarti kan di sana orang-orang beriman dipanggil. Orang beriman itu baik laki-laki maupun perempuan. Jadi masuk di sana laki-laki kan dan perempuan. Kemudian ditaksis dari hadis Imam Muslim. Ya kan? Nah, salat Jumat itu wajibnya cuman bagi laki-laki, zukur, kemudian mukim, orang yang mukim kan, kemudian orang sehat, ada yang sehat ya kan. Berarti musafir Enggak wajib dia. Ah? Tapi kalau di sana dia sudah apa dia kan? Iya. Iya, udah berapa lebih 3 hari dia. Kalau dia di jamak di sana rugi dia pahalanya dia itu. Kita lihat dulu kondisi safarnya dulu. Kan dia memang safar dia. Iya, enggak, itulah lewat dari udah lewat. Iya. Seharusnya dia sudah di sana, Pak. Iya. Ilahnya ulama itu kenapa ada yang tidak menganjurkan kos jamak itu? Oh. Karena di sana kan tempat untuk berlomba-lomba. Amin ya. Iya. Jadi hasilnya enggak memuaskan kan? Habis duit, habis tenaga. Iya. Kalau di sana pas ibadah haji umroh itu jangan tasahul juga kita kan, jangan bermudah-mudahan, jangan tasaddud juga, jangan terlalu keras. Tengah-tengah aja kita. Dengan terlalu maksa, tengah-tengah aja kita. Yang katanya kan tidak mesti jamak, ya karena di sana kan waktu untuk beribadah kapan lagi? Waktu mepet itu. Berarti kan bisa menghilangkan. Iya. Jadi kan iya. Jadi khilafnya di sana itu apakah yang dimaksud dengan tanah haram itu apa Masjidil Haram saja atau setiap masjid-masjid yang ada di Makkah itu kan? Ya, tidak ada khilaf di dalamnya itu, Bu. Apakah pahala yang disebutkan di sama Rasul 100.000 itu apakah mengkhususkan di Masjidil Haram atau masjid-masjid yang ada di Makkah itu? Nah, itu jadi khilaf di antara mereka itu. Kemudian di sini iya. Iya. Kemudian di sini ghuslul Jumu'ah. Mandi untuk salat Jumat. Ini saran lil hadiriha wa waqtihi minal fajri as-shadiq. Untuk yang hadir maksudnya bukan yang mukim kan? Wa waqtihi dan waktunya dari fajar shadiq. Fajar yang jujur tuh, fajar shadiq. Yang bagi yang tidak mukim, bagi yang tidak musafir, orang lil hadirnya maksudnya yang mukim. Ya kita yang mukim di sini, bukan musafir kita. Berarti dia dianjurkan, disunnahkan untuk mandi di hari
Jumat. Terus kita lihat Lah, lihadiriha yaitu untuk orang yang mukim itu maksudnya. Wa waqtihi, dan waktunya itu dari terbit fajar. Fajar yang shadiq. Iya, fajar yang shadiq. Jadi seperti kita misalnya di sini. Jadi waktunya ghusl Jumu'ah tuh, mandi Jumat itu mulai dari terbit fajar itu. Iya. Iya, itu salah satu. Iya. Jadi kan ada apa namanya itu yang mengatakan mandi Jumat menjelang mau sholat Jumat. Nah, kan ada lagi yang seperti itu dilemparkan masalah. Jadi nggak masalah bagi seseorang misalnya di pagi hari dia juga mandi itu. Karena misalnya dia ada apa kan, dia kerja misalnya kan. Kerja jam 7 atau jam 8, nggak mungkin dia pas di kantor mandi lagi kan. Maka di sini disebutkan waktunya itu mulai dari terbit fajar itu. Itu waktu terbit fajar sampai menjelang ke Jumat itu waktu-waktu untuk melaksanakan mandi Jumat itu. kalau umpamanya dia pedagang sendiri misalnya ada satu kan pedagang sendiri, pedagang potong ayam itu kan loba udah. Iya, dia mandi lagi dia. Udah mandi ketika dari rumah dia enggak, saya udah mandi ngapain dibilang. Iya. Kelang kabut dalam sampingnya. Iya. Kemudian yang kedua adalah ghusl al-aidain. Mandi di 2 hari raya, al-fitr wal adha. Ya, wa yadkhulu waqtu hadzal ghusl bi nisfil laili. Jadi yang kedua adalah mandi pada hari raya. Dan waktu mandinya itu adalah di pertengahan malam. Mulainya itu boleh dari pertengahan malam itu kan. Wal istisqa, atau pada waktu istisqa, salat istisqa. Talabas suqya, meminta air, minta hujan. Nah, wal khusuf, salat khusuf. Pas salat gerhana lil qamar, wal khusuf li syamsi. Jadi kha maknanya untuk qamar, kaf untuk syams. Wal ghusl min ajal, atau mandi dikarenakan ajal. Itu ghusl mait musliman kana au kafiran. Nah, ini misalnya habis mandian apa namanya itu? Mait tuh disunahkan kita mandi. Tapi orang-orang kita kan mandilah itu. Kok tersapu kok ngomong. Padahal kan disunahkan saja nih teh. Ni mandi ni ndak terserah ya kan. Gitu. Habis mandian mayit ada habis mencelik mayit kan. Orang-orang awak kan kadang lah mandi dah. Lah masuk apa macam-macam lah ya kan. Ketiba ke selalu ke nyantui ke bergentayangan rohnya ke macam-macam kan. Padahal kan sebenarnya kan disuruh mandi itu kan bagian dari sunnah aja kan. Iya. Iya. Ghusl kafir idza aslam. Iya. Atau kan ada orang kan yang habis melayat mandi lah je. Iya. Semungko beko menempel aura-aura mayit tu aja. Iya. Atau beko tabuk mimpi beko je kan. Ya, menikmat iya. Iya. Atau menikahkan orang muslim atau orang kafir tu. Atau mayatnya orang muslim atau orang kafir. Iya. Enggak kalau misalnya kita apa kan? Iya, atau di sini tunggu au ghusl kafir idza aslama itu. Dia di sini orang kafir apabila dia Islam, maksudnya adalah orang kafir baru masuk Islam, dia diajukan mandi, disunahkan mandi dia gitu. Karena mereka itu najis kan. Najis maknawi dia itu. Orang kafir itu mandi janabah dia kan. Jadi fulan masuk kafir, masuk Islam setelah bersyahadat disunahkan
mandi dia itu. Kalau dia baru sadar tak kafir gimana? Iya, tapi kan statusnya dulu kan kafir dia. Di sini kan maksudnya yang mainnya itu yang kafir kan? Bukan. Ghusl musliman kana au kafiran. Atau bisa juga orang di sini kana au kafiran. Ada au di sini kan atau orang kafir. Kan ada orang kafir kan misalnya kan muslim kan ada pekerjaannya profesinya sebagai mandin mayat di rumah sakit itu kan. Ini nama belum. Iya. Misalnya kalau di sini iya. Tapi dia biasanya sebelum dia dihias itu dia bisa dimandikan kalau nggak salah itu. Sama dengan cara mereka kan. Nah, tapi kalau muslim jawab mana? Di sini au dia. Mana? Iya, itu kan nomor yang ke-6. Iya, dia kasih apa? Wa ghusl kafir idza aslam. Tapi di sini disebutkan wal ghusl mait min ajal, karena ajal meninggal. Ghusl maiti musliman kana au kafirah di sini. Au kafir ada di iya. Apa? Jadi orang yang mandikan ini yang disunahkan. Iya, memandikan. Jadi kan bukan mayatnya muslim atau kafir. Di sini disebutkan ghuslul maiti. Nah, maksudnya adalah mayatnya yang dimandikan itu apakah mayatnya muslim ataukah kafir? Orang yang memandikan, Bu. yang dimandikan mayatnya karena kafir kan? Yang memandikan itu yang nanti dia disunahkan mandi dia. Ya, kan mungkin bisa jadi kalau dia di rumah sakit misalnya kan? Ya, enggak yang kitanya kan mandi kan? Ya, karena kita kan profesinya mandi misalnya kan? Memandikan mayat profesi kita. Kebetulan kita dokter bagian waktu corona ya. Iya. Ya kalau kita iyalah misalnya kita orang muslim, jadi kita mandikan mayat ini misalnya muslim, kita kasih mandi. Disunahkan mandi. Betul pula mayatnya Yang memandikannya ini bukan orang muslim gitu. bukan, maksudnya adalah ghusl maiti, mandi mayat itu, apakah mayatnya itu orang yang muslim, mayatnya itu muslim atau kafir itu? Nah, iya. Au kafirah di sini kan bukan orang muslimnya, orang yang memandikannya kafir. Iya. Di sini min ajlin ghusl maiti musliman kana au kafirah itu. Au ghusl dan yang berikutnya adalah mandinya orang kafir apabila masuk Islam itu. Iya, misalnya setelah bersyahadat disunahkan dia mandi dia. Setelah bersyahadat dia disunahkan mandi. Gitu. In lam yajnab fi kufrihi aw lam tahid fil kafirah wala wajaba ghusl ba'dal Islam. Katanya, jika dia itu tidak berjanabah, katanya kan. Dan dalam kekafirnya yang sebentar ini dia tidak berjanabah, atau wanita kafir masuk Islam tapi dia sedang tidak haid. Wa illa kecuali wajaba ghusl ba'dal Islam, dan kecuali wajib dia mandi itu setelah dia Islam fil asah. Ini yang lebih sahih kata. Iya, jadi misalnya orang kafir misalnya masuk Islam, laki-laki kafir, perempuan kafir, dia masuk Islam bersyahadat, tapi dia keadaannya sebelum dia masuk Islam itu, ketika dia masih kafir itu, dia tidak berjanabah atau perempuan tidak haid, tetap kecuali dia tetap harus diwajibkan mandi setelah dia berislam. Jadi setelah dia masuk Islam. Iya. Jadi bukan sebelumnya. Iya, jadi kalau orang kafir kan sebelumnya dia nggak mengenal mandi dia. Enggak. Jadi orang kafir itu memang disunahkan
mereka itu untuk mandi setelah masuk Islam. Ya. Masalahnya dia setelah itu kan dia kan melaksanakan salat dia. Misalnya zuhur, setelah zuhur dia masuk Islam, bersyahadat. Lalu masuk Islam jam 2. Setelah itu atau setengah 3 lah, jam 3 setelah proses-proses administrasinya dia diwajibkan mandi. Nah, sebabnya kenapa di sini katanya kan? Iya, fil asah wa qila yasqutu idza aslam. Ada juga pendapat yang lain mengatakan gugurnya mandinya itu apabila dia telah Islam itu. Wa qila dan dikatakan yasqutu idza aslam. Gugurnya kewajiban mandinya itu apabila dia telah berislam. Jadi ada beberapa pendapat. Makanya di sini disebut fil asah. Jadi pendapat yang sahih itu yang paling sahih kata beliau di sini adalah biarpun dia haid, tidak haid, janabah atau tidak janabah, setelah dia masuk Islam orang kafir ni wajib mandi katanya. Disunahkan mandi. Ini perkataan fil asah, kaul yang paling sahih. Kemudian waqila yasqutu idza aslam dan disebutkan gugurnya itu apabila dia telah berislam. Ini pendapat yang lain itu. Kemudian yang berkenaan wal majnun wal mughma alaihi idza afaqah. Ini orang yang gila dan orang yang pingsan sadar. Nah, yang gila kembali sadar, yang pingsan kembali sadar atau sembuh, maka dia disunahkan untuk mandi. Wala yatahaqqaq minhuma inzal. Dan dia tidak ada dari keduanya itu inzal. Mana inzal? Turun keluar mani kan? Fa in tahaqqaqa minhuma inzal wajib ghusl illa kulli minhuma. Jadi syaratnya itu diharuskan dia mandi itu orang gila, pingsan, sadar dia kan, sehat. Tapi diteliti dulu dia. Kalau dia misalnya apa nama itu? Sebelum itu dia kan berjanabah dia kan, maka dia diwajibkan mandi. Tapi kalau dia tidak berjanabah, 2 orang kasus ini dia tidak mandi, tidak sunahkan mandi. Hukumnya sunnah dia kan. Iya. Iya, kecuali dengan syarat bisa juga ya. Iya, disunahkan mandi dia kan. Lihat, iya. Ini masuk orang masuk rumah tuh masuk kategori gila atau pingsan? Kan hilang akal dia itu kan. Apakah dia majnun? Kayaknya majnun dia itu, hilang akal kan. Majnun kan orang hilang akal itu. Iya, kecuali kalau dia sedang kasusnya seperti itu, dia janabah kan, keluar maninya misalnya, maka dia diharuskan mandi. Iya, tapi kalau dia enggak apa tidak mesti ya kan. Di sini sebutkan mana? Wajib ghusl ala kulli minhuma wa kan. Kalau dia keluar ya kan. Wal ghusl inda iradah al-ihram, dan juga mandi ketika mau berniat ihram. Sini wala farqa fi hadzal ghusl bainal balighin wa ghairihi. Ini enggak ada perbedaan antara yang mandi ini bagi yang balik atau tidak balik. Jadi sama aja kalau niat ihram sebelumnya itu harus mandi. Wala baina majidun wa akilin wala baina zahirin wa haidin fa illam yajid al-muhrim al-ma tayammum. Dan tidaklah di antaranya orang yang gila dan yang berakal dan tidak pula yang suci dan yang haid. Maka apabila dia tidak mendapatkan dalam keadaan ihram atau orang yang berihram itu tidak mendapatkan air tayammum, maka dia tayammum itu. Kemudian yang berikutnya adalah ghusl mandi juga disunahkan di dukhuli Makkah. Jadi ketika mau masuk Makkah disunahkan untuk mandi. Untuk Makkah kan kota suci itu. Iya, li muhrim bi haji aw umrah. Di sini bagi khusus yang muhrim yang berihram dengan haji atau umrah. Jadi kalau ya dia disunahkan mandi. Iya. Walil wuqufi bi Arafah, dan yang wukuf di Arafah.
fi tasi Zulhijjah, pada tanggal 9 Zulhijjah. Dia juga disunahkan mandi. Walil mabiti bi Muzdalifata wali ramyil jamarat ats-tsalath. Dan bagi orang yang juga mabit di Mina, di Muzdalifah dan lempar jumrah, disunahkan mandi. Fi ayyami tasyriqi ats-tsalatsah, pada 3 hari tasyrik. Fayaktasilu li ramyi kulli yaumin minha ghuslan. Amma rami jamar al-aqaba fi yamin nahri fala yaktasil lahu liqurbi zamanihi min ghuslil wuquf, katanya. Jadi kalau dalam lempar jumrah Aqabah itu mau menjalan jumrah Aqabah, maka disunahkan mandi. Nah, kemudian fi yamin nahar, pada hari penyembelihan tanggal 10 Zulhijjah itu fala yaktasilu lahu, dan ini tidak mandi. Kenapa? Karena dekatnya waktunya dari mandinya ke wukuf itu kan. Wal ghusl litawaf, kemudian mandi karena tawaf, mau tawaf mandi dulu. As-shadiq bi tawafi kudum, yang benar adalah dengan tawaf kedatangan. Wa tawaf ifadah. Wa ifadah ini kan bagian dari rukun haji dia kan. Wa wada, tawaf wada, perpisahan. Setelah kita selesai mau balik ke negara kita, disunahkan untuk tawaf wada namanya. Selesai wa baqiya iksali al-husani bi ya mazhab Syafi'i itu. Tapi kalau kita Indonesia ya tak ambil kan. Iya. Kelas tak ya? Alhamdulillah, 2 fasal kita ambil pada hari ini. Insyaallah fil sibil qadim kita lanjutkan wal mashu 'alal khuffain jaiz, membasuh. Ya.